Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robi Delpis. Kali ini saya ingin memberikan preview pertandingan yang akan berlangsung malam ini ya, antara Timnas Indonesia melawan Timnas Laos di gelaran Piala AFF 2024. Ini menjadi pertandingan kedua bagi kedua tim ya, bagi Timnas Indonesia juga bagi Timnas Laos. Pada pertandingan sebelumnya, Timnas Indonesia berhasil memperoleh 3 poin ya dengan hasil 1-0 melawan Myanmar. Sebaliknya, Laos justru menderita kekalahan dengan skor yang cukup telak, yaitu 4-1 ketika melawan Vietnam ya. Oke, sebelum jauh-jauh saya minta dukungan teman-teman semuanya konsisten ya, tetap menonton channel ini, kemudian jangan lupa like, kemudian komen dan juga share ya kepada yang lain. Oke, kita bahas pertandingan nanti. Oke. Menurut sejumlah situs berita yang saya baca ya, Sintayong kemungkinan akan melakukan rotasi pemain ya dengan alasan untuk kebugaran tim seperti itu. Nah, dan kemarin kan kalau kita lihat di pertandingan Indonesia melawan Myanmar itu kan beberapa pemain senior itu kan dimainkan di babak yang kedua. Nah, bisa jadi di pertandingan melawan Laos kali ini itu pemain-pemain senior akan dimainkan sejak awal ya. Kenapa? Nah, di atas kertas Timnas Indonesia diunggulkan ya. Dari 3 statistik pertemuan terakhir itu Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan. Dan jangan lupa kalau kita lihat di pertandingan terakhir kemarin Laos ya melawan Vietnam itu terlihat bahwa banyaknya tercipta gol itu diantaranya adalah karena kelemahan yang dimiliki oleh lini belakang Timnas Laos. Lihat apalagi itu gol kedua ya. Itu kan kesalahan dari pemain belakang Timnas Laos yang kemudian berhasil dimanfaatkan, berhasil dieksploitasi oleh pemain Timnas Vietnam. Oke. Nah, jadi jelas ya Timnas Laos terlihat dari segi permainan tidak rapi, kemudian juga pertahanan ini menjadi PR besar sehingga mereka kebobolan ya. 4-1. Nah, dan kalau kita lihat tadi statistiknya ya, statistik pertandingan Timnas Indonesia melawan Laos, Timnas Indonesia jelas diunggulkan. Tapi, nah ini catatannya, jangan sampai sekalipun Timnas Indonesia diunggulkan kala menghadapi Laos ini, itu harus tetap hati-hati. Kenapa? Karena seperti yang sering saya katakan juga, ketika suatu tim selemah apapun, ketika dia kalah apalagi dengan skor yang telak pada pertandingan sebelumnya, nah itu bisa jadi cambuk yang besar untuk tim tersebut untuk mengevaluasi, untuk memperbaiki situasi dan kondisinya di pertandingan selanjutnya. Jadi jelas Laos akan mengusung misi bangkit. Nah, dan seringkali tim yang mengusung misi bangkit itu bisa merepotkan lawannya. Ini secara teorinya seperti itu. Ya, sekalipun lawannya diunggulkan ketika misi yang diusung adalah misi bangkit, nah itu seringkali memberikan kesulitan ya atau merepotkan tim lawan. Meskipun juga gitu ya, bisa jadi beban psikologis pasca kekalahan juga masih melekat kuat pada para pemain sehingga itu juga mempersulit mereka untuk bangkit. Jadi persoalannya apakah Timnas Laos ini akan bisa segera bangkit atau justru mereka tetap terbebani. Oke, itu dari faktor yang tidak bisa dikendalikan ya. Faktor yang tidak bisa dikendalikan. Permainan Timnas Laos kita tidak bisa mengendalikan, kita hanya bisa menganalisis, kemudian kita hanya bisa memperkirakan strategi apa, siapa saja pemainnya, kemudian apa yang perlu kita lakukan. Nah, tapi untuk memenangkan pertandingan yang terpenting juga adalah bagaimana Timnas Indonesia ini harus memperhatikan permainan dan kondisi yang dimiliki oleh Timnas Indonesia ya. Di pertandingan sebelumnya terlihat bahwa koordinasi daripada pemain itu belum rapi, maklum memang. Seperti dikatakan oleh Coach Sintayong bahwa pertandingan awal itu adalah pertandingan yang sulit gitu ya. Karena sedikitnya waktu bersama, sedikitnya waktu bermain bersama itu menjadi salah satu faktor chemistry belum terbentuk ya. Chemistry terbentuk sehingga ini pun salah satu sisi menjadi tantangan bagi Coach Sintayong bagaimana meramu tim ini. Tetapi secara umum Timnas Indonesia jelas
punya kans ya, punya peluang yang besar untuk bisa memenangkan pertandingan. Apalagi nih kalau timnas seniornya memang dimainkan sejak awal, misal di lini belakang ya, di lini tengah maksudnya, di lini tengah itu Asnawi di wingback kanan ya, kemudian Pratama Arhan di wingback kiri, itu bisa bermain sejak awal, kemudian Marcelo Ferdinand di depan ya bersama Rafael Struijk juga bermain di awal. Nah, itu kan akan memberikan kekuatan yang luar biasa ya, memberikan kekuatan yang luar biasa. Nah, memang secara umum beberapa pemain muda yang dipanggil yang sudah berlaga di timnas senior itu kan tidak dilepaskan oleh klub ya. Andai misalnya Rizky Ridho ya bisa bermain, itu kan akan luar biasa sekali gitu ya. Akan sangat luar biasa kokohnya lini pertahanan kita gitu ya. Nah, kalau kita lihat di CNN ya, itu memprediksi bahwa 3 pemain belakang itu akan ditempati oleh Doni Tripamungkas ini dari Persija Jakarta. Mungkin di sebelah kiri ya, biasanya di sebelah kiri Doni Tripamungkas. Kemudian di sebelah kanannya adalah Kakang Rudianto dari Persib Bandung. Kemudian di tengah ya, center back tengahnya itu adalah Muhammad Ferrari. Itu prediksi CNN ya. Nah, kemudian di 2 tengah itu adalah Janadin Paris dan juga Arkan Fikri ya. Nah, kemudian di lini depannya adalah Victor Detan, Marcelino Ferdinand, juga Rafael Struijk ya. Tadi wingbacknya tetap Pratama Arhan dan Asnawi Mangku Alam. Itu prediksi dari CNN. Saya kira ini prediksi yang pas gitu ya, yang cukup ya ideal gitu melihat para pemain yang dimiliki. Karena kan beberapa pemain yang abroad yang dipanggil memang tidak mendapatkan izin dari klubnya ya. Nah, berapa skornya? Nah, itu kan yang menarik tuh. Berapa skornya menurut teman-teman? Silahkan. Kalau timnas Indonesia bisa bermain disiplin di belakang, kemudian bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada dengan tadi karena kelemahan yang dimiliki oleh di lini pertahanan Laos, maka prediksi skornya bisa 4-1 atau mungkin 3-1 ya. Jadi kalau clean sheet mungkin ya 3-0 bisa, tetapi kalau tidak clean sheet 3-1 atau 4-1 ya, seperti itu. Itu kalau timnas Indonesia bermain rapi. Kalau tidak, prediksi saya imbang ya. Kalau timnas Indonesia tidak bermain rapi, kemudian terlalu gegabah atau melakukan kesalahan ya. Karena timnas Laos ini betul-betul di lini belakangnya itu sangat rapuh ya, sangat rapuh, banyak terjadi blunder. Dan kalau kita lihat formasi yang digunakan itu kan 5-4-1. Nah, 5-4-1 timnas Laos itu menggunakan formasi 5-4-1. Artinya kalau Coach Sintayong pakai 3-4-3 dengan ketika menyerang itu adalah 3-2-5, nah itu tentu secara jumlah orang itu berimbang ya. Karena seperti itu maka diperlukan nah ini ya akselerasi dari wingback terutama. Jadi kan antitesis daripada 5-4-1 lawan itu adalah bisa dengan 2-1-6 ataupun yang lainnya ya, itu bisa saja seperti itu. Nah, jadi bagaimana caranya? Caranya adalah 3 pemain depan itu menumpuk di tengah. Nah, kemudian salah satu dari 2 pemain tengah itu maju juga, jadi terbentuk 4. Nah, kemudian wingback maju ke depan. Nah, terciptalah 6. Jadi 6 versus 5. Nah, itu ketika menyerang. Hanya saja hati-hati, transisi negatifnya jangan sampai terlambat. Kalau timnas Indonesia melakukan teknik 3 atau 2-1-6 ya, atau 2-2-6, kemudian dalam transisi negatifnya gagal, itu bisa kena counter itu. Nah, itu ya, itu secara teorinya seperti itu. Nah, bagaimana hasilnya nanti kita lihat ya. Prediksi saya tadi ya, kalau clean sheet mungkin 3-0 atau 2-0. Kalau sampai tidak clean sheet ya 3-1 ataupun 4-1. Oke. Bagaimana prediksi teman-teman? Silahkan di kolom komentar.